Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Agustina, peserta Latsar CPNS golongan 2 BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Angkatan 1, Kelompok 3, nomor daftar hadir 25. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran pada agenda 2, yaitu tentang akuntabilitas. Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Akuntabilitas juga merupakan pertanggungjawaban yang harus dicapai atas amanah sebagai seorang ASN. Macam-macam akuntabilitas. Akuntabilitas ada dua, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, di mana akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke bawah kepada publik. Sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lain dan lembaga pemerintah yang ada. Nilai publik sebagai seorang ASN. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Menjaga netralitas ASN, di mana memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis. Memperlakukan dan melayani masyarakat secara adil, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten serta dapat diandalkan. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas membutuhkan adanya konsekuensi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tingkatan akuntabilitas ada 5. Yang pertama, akuntabilitas personal, yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individual, mengacu pada hubungan individu dengan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, mengacu adanya sebuah kerjasama dalam sebuah kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil pelaporan yang telah dicapai. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder, mengacu pada tanggung jawab organisasi untuk mewujudkan pelayanan yang adil, responsif, dan bermartabat. Dimensi mekanisme akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan. Yang kedua, akuntabilitas kejujuran terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil. Yang ketiga, akuntabilitas program terkait dengan prosedur pelaksanaan tugas secara sistem informasi, akuntansi, manajemen, dan prosedur administrasi. Yang keempat, akuntabilitas proses terkait dengan pertimbangan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama, kepemimpinan, kemudian transparansi, adanya integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Penerapan nilai-nilai akuntabilitas di tempat kerja.
Yang pertama, tidak datang terlambat dan melakukan absen saat datang ke tempat kerja dan saat hendak pulang. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja. Yang ketiga, bekerja dengan tekun. Yang keempat, tepat waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Yang kelima, mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau keputusan yang diambil terhadap pasien. Yang keenam, membuat laporan kegiatan kepada atasan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.